Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita general reading. Kita cek ya pikiran dia saat ini ke kamu seperti apa. Oke teman-teman, seperti biasa pejamkan matanya, bayangkan wajahnya ya. Sebut namanya 3 kali. Oke, kita mulai sekarang ya. Apa yang sedang dia pikirkan saat ini kepadamu? Seorang yang selalu ada dalam pikiranmu. Apa yang sedang dia pikirkan saat ini kepadamu? Oke, saat ini dalam jalannya ya ke depan ini, oke, dia lagi kangen sama kamu ya. 5, 6, 7. Ntar ya guys ya. Kita cek dulu ya. Oke. Yang sedang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana kedepannya nanti kamu terus berhubungan dengan dia dalam kesehariannya bisa berjalan dengan baik di dalam finansial, bahkan di dalam hubungannya saat berkomunikasi gitu ya. Jadi selama ini tuh kamu sama dia ada masalah di perjalanan cinta kamu itu kebanyakan tersandungnya di hal finansial ya. Jadi mungkin saat ini finansial di antara kalian salah satunya ada yang kurang bagus sehingga perjalanannya kayak terhambat gitu. Ngaruh ya di perasaan atau di cinta itu ngaruh ya untuk keuangan atau finansial. Karena kalau misalkan teman-teman ini ada hubungan LDR atau jarak jauh jadi agak susah, jadi terhambat gitu ya untuk jumpa. Akhirnya banyak konflik sih kalau orang-orang yang LDR kayak gini ya. Banyak sekali keraguan yang timbul di setiap perjalanan di seharinya karena memang sulit ketemu gitu. Kangennya nggak bisa terlampiaskan ya. Dari komunikasi juga banyak masalah karena dia juga sibuk, kamu mungkin bisa tidak sibuk, tapi dia belum tentu sama pikirannya seperti kamu gitu. Dalam jalannya ke depan kamu sama dia hubungannya akan terus berjalan. Ini pikirannya dia ya. Jadi pikirannya dia saat ini dalam jalannya nanti ke depan kamu sama dia masih terus jalan gitu. Terus untuk masalah pekerjaan, masalah finansial ya, dia juga pinginnya kamu jujur, pinginnya kamu bisa sejalan dengan apa yang dia harapkan selama ini. Mungkin dia inginnya kamu bisa terus terang dalam pemakaian uang ataupun dalam pekerjaan kamu yang sebenarnya itu apa sih? Mungkin selama ini kamu tidak pernah memberitahu sama dia kamu pekerjaannya apa atau apa yang sudah kamu habiskan di dalam penghasilan kamu sehingga kamu sama dia tuh sampai sulit banget buat ketemu gitu, sampai hal tersebut selalu jadi faktor utama di antara kamu sama dia ya untuk harmonis gitu. Jadi masalahnya ada di finansial yang menjadi penghalang kamu sama dia sehingga hubungan kamu dan dia akhirnya berjarak. Jadinya jauh, susah banget buat ketemuannya ya. Oke, untuk di tebaran keduanya di sini ya ada urusan kamu punya urusan atau dia ini gimana ya. Ini energi dia ya guys ya. Oke. Dia mikirnya kamu gini, kalau kamu punya urusan gitu, kalau kamu punya masalah, jangan sampai ke depannya nanti masalah yang kamu buat itu ada berdampak ke dia gitu. Bukannya dia tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu punya atau masalah yang kamu miliki, bukannya dia tidak sayang ya, sehingga tidak mau ada di dalam masalah yang kamu buat, tetapi kamu dari awal tidak jujur sebenarnya pekerjaan kamu tuh apa gitu ya, finansial kamu tuh habisnya kemana, itu yang membuat kamu sama dia saat ini ada halangan, ada rintangan, tidak bisa jumpa, tidak bisa ketemu ya. Kamu selalu alasannya adalah finansial atau pekerjaan kamu yang mungkin kurang bagus atau untuk akhir-akhir ini banyak masalah ya, sehingga sebenarnya masalah kamu itu akhir-akhir ini jadi kayak ngebebanin dia gitu ya. Kamu kayak sering ngeluh, kamu kayak sering cepet ngambek ya.
cepet sensitifnya lah, pokoknya ambekannya gede sehingga komunikasi kamu sama dia tuh kayak terhalang, nggak romantis, banyak cekcok, banyak ribut, banyak salah paham di dalam obrolan kamu sama dia. Walaupun sebenarnya hati dia ke kamu tuh gimana ya, kamu tuh di pikirannya dia itu yang kamu lakukan itu tidak seperti apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu ya, tidak sejalan dengan apa yang selama ini dia pikirin ke kamu. Jadi di dalam pekerjaan itu kamu di sini banyak gengsi, bisa jadi ya, nggak pernah cerita sama dia sebenarnya kamu kerjaannya apa sih, kenapa sih kok bisa punya masalah gitu ya, tiba-tiba kamu memberikan atau meminta bantuan kepada dia untuk menyelesaikan masalah kamu, kan dia jadinya kaget ya. Itu hati-hati ya, dalam waktu dekat ini mungkin teman-teman ada yang ngalamin ini, yang tadinya nggak terus terang sama pasangannya kalau ada something di diri perjalanan kehidupanmu, terus tiba-tiba harus saat ini kamu bergantung kepada dia untuk bisa membantu kamu. Nanti yang ada ruwet ya, jadi tambah runyem, akhirnya dia kayak marah-marah terus nanti sama kamu. Emang sih dia nggak terlalu marah, cuman omongannya dia tuh kan nyelekit, bikin kamu nanti jadi overthinking banget ya, sampai kamu mungkin nggak akan terima dengan perkataannya karena kamu ngerasa kamu di sini sangat sempurna atau nggak pernah ngelakuin kesalahan ya. Dia sih cuman pingin kamu tuh bisa fokus dengan hubungan kamu sama dia saat ini. Jangan ada orang lain, jangan ada berita hal apapun, bahkan kamu jangan sampai melakukan suatu hal di luar pengetahuannya dia, biar nggak ruwet ke depannya nanti jalannya hubungan kamu sama dia. Karena ini hubungan yang serius, dia pinginnya kamu betul-betul bisa menjaga apa yang diamanatkan sama dia selama ini. Karena selama ini pun dia kayaknya udah belakangan ini ya udah kayak mulai ragu dengan segala kelakuan kamu, jawaban kamu berikan ke dia itu banyak yang nggak sesuai gitu ya dengan harapannya dia. Meskipun saat ini hubungan kamu sama dia masih terus berjalan, tapi kamu belum mampu untuk berkata jujur kepada dia tentang keuanganmu gitu ya, tentang masalah yang sedang kamu jalani saat ini. Sebenarnya ada apa sampai merubah apa ya, mungkin kamu yang awalnya ceria, bahagia, tiba-tiba itu kayak orang yang banyak murung, banyak diem, banyak marah-marah, karena kerasanya kamu kan banyak beban gitu ya. Terus mau minta bantuan kamu udah males banget sama dia, pasti diinterogasi yang sana sini, akhirnya kamu memilih diam. Pada ujung-ujungnya kamu minta tolong juga sama dia tentang masalah yang sedang kamu lakukan ya. Ya kaget sih sebenarnya, ternyata kok selama ini dia nggak tahu ya kamu punya masalah keuangan yang begitu besar ya. Terus juga kamu nggak pernah kasih tahu dia, kasih kabar, kamu diem-diem aja. Terus juga kelakuan kamu udah tambah kesini tuh tambah beda aja yang dia rasain. Dia sebenarnya udah punya feeling itu kalau kamu tuh kayak punya masalah beda aja ya. Ada perubahan dalam sikap kamu, dalam obrolan kamu, dalam sikap kamu ke dia itu kayak nggak sayang lagi, kok bawanya marah mulu, kayaknya bawanya kesel aja. Taunya ya di ujung-ujungnya kamu malah minta bantuan ya. Ini energi bisa bolak-balik ya guys ya, kalau memang mungkin dia yang sedang ngalamin ini dan kamu adalah sebagai dewa malaikatnya. Di sini aku kasih tahu ya, pikiran dia saat ini ya, dia lagi mikirin kok bisa kamu punya atau terlibat masalah hal seperti ini di belakang dia gitu ya. Jadi saat ini meskipun dia sayang banget sama kamu, tapi hatinya lagi marah banget ya. Ini malahnya udah besar banget marahnya karena udah apa ya, udah keterlaluan gitulah bohongnya, nggak jujur gitu. Yang bikin dia itu sangat kecewa adalah kamu kok bisa mempermainkan kepercayaannya dia segitu dahsyatnya ya, sehingga dia selama ini selalu memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan selalu kepada kamu ya, bahwasanya kamu itu orang yang berbeda dari kebanyakan pasangan, tapi ternyata kamu bermainnya
di finansial, di keuangan ya. Kamunya terlalu boros, terlalu banyak memakai sesuatu hal yang nggak penting banget. Sebenarnya kamu lakukan itu bukan karena untuk urusan diri kamu sendiri ya kalau aku lihat ya. Tapi ini juga ada urusannya kayak dia. Kamu harus ketemu dia pakai uang besar. Kamu harus membelikan sesuatu untuk dia pakai uang besar gitu. Jadi dia ngerasanya kamu tuh pergi nemuin dia itu nggak pakai uang gitu, nggak pakai biaya ya. Jadi dia ngerasa kamu tuh punya banyak uang, terus ini energi kamu ya ke dia pikirannya ya. Jadi dia ngerasanya nganggap kamu tuh yang punya banyak uang, finansial kamu selalu terpenuhi, bahkan pakaian kamu, bagaimana kamu berias diri gitu ya, seperti orang-orang yang memang mampu tanpa ada kekurangan uang gitu. Yang dia anehin kan, kok bisa sih orang kayak kamu nggak punya uang, bahkan mungkin ada terlilit masalah gitu ya. Terus dia nggak sadar gitu apa yang sudah kamu alami saat ini ya, banyak sekali kayak sisa-sisa dari perjalanan cinta kamu dan dia tuh sangat susah banget menyelesaikan masalah ini, tapi dia ngerasanya dia nggak ada campur tangan, bahkan tidak ngelakuin kesalahan di masalah yang sedang kamu buat, padahal masalah kamu ini adanya karena dia ya. Bener nggak ngaku teman-teman ya? Jadi ngerasanya tuh dia itu yang sempurna, kamu tuh disalahin terus sama dia karena keuangan kamu tuh di sini gede, di sini tuh keuangan besar, kamu kerjaannya juga bagus, ngasilin uangnya bagus. Kalau kamu punya bisnis, bisnis kamu selalu nguntungin. Jadi dia tuh aneh kalau kamu tuh nggak punya uang gitu. Padahal di sini kamu lagi buat bantuan dia, untuk menenangkan dia, untuk memberikan jalan keluar buat dia, tapi ternyata malah dia nasehatin kamu ya. Kamu juga nggak berani ngomong ke dia untuk terus terang karena kamu menjaga perasaannya dia ya, takut dia malu, takut dia tersinggung, makanya kamu memilih untuk diam, dituduh-tuduh seperti itu. Tapi kamu termasuknya emang baper juga ya dengan perkataannya dia, cuman lebih dewasa lah nanggapinnya, nggak asal, nggak seperti rakyatnya apa sih, seperti remaja-remaja kebanyakan ya, kalau udah baper susah lama sembuhnya untuk baikan, tapi kamu enggak gitu loh. Jadi cuman hari itu aja kamu ngerasanya malu gitu, tapi kesananya enggak. Jadi dia ngerasa itu masalah yang kamu punya itu real hanya buat kamu, hanya yang salah dirimu sendiri. Padahal kamu sudah mengeluarkan banyak kocek, banyak tenaga ya untuk temuin dia. Mungkin belakangan ini dia juga lagi keadaannya tidak normal, tidak bagus dalam keuangan atau finansialnya. Saat ini malah berbalik ke kamu ya. Kamunya kayak yang lebih ngehemat keuangan, padahal kamu di sini juga mampu untuk bisa ketemu dengan dia. Kenapa sih kok dia nggak ke situ aja, ke tempat kamu aja sih? Masalahnya kan di sini yang pembacaannya bisa jadi dia itu adalah perempuan, karena di sini keluarnya adalah dia malas buat bergerak gitu. Ya, guys, udah dipahami apa yang saya ucapkan tadi ya. Jadi energi si cowok itu, apa energi pasangan kamu itu, nggak tahu itu mikirnya kamu tuh orang yang berhasil memiliki banyak uang ya, tapi kamu di sini nggak terus terang kalau kamu ketemu dia itu pakai uang banyak, kalau kamu lagi ingin mendatangi dia kamu pakai uang pinjaman atau mungkin apa ya, yang sehingga saat ini jadi beban derita kamu yang harus terselesaikan sendiri tanpa kamu mau nanya ke dia, karena kamu juga nggak tega dan kamu juga nggak ngerasa pingin apa ya namanya, pingin nyelesain masalah keuangan ini sama dia. Kamu seperti kayak slow aja gitu ya. Bukan karena kamu di sini biar tetap apa ya namanya ya, sebagai syarat kamu tetap dicintai, kamu nggak tagih uang ini, bukan, tapi memang kamu tahu kondisi dia memang kurang bagus dan kamu juga sebenarnya lagi butuh, dan kamu juga ngerasa udahlah ya, kamu lebih bisa mendapatkan eh, pendapatan lebih dari dia, karena yang aku lihat di sini adalah rezekinya kamu yang besar gitu ya. Dalam emosi kamu memang tinggi, tapi ternyata di dalam mencari uang juga kamu getol banget, besar banget di kamu tuh gampang banget nyari kerjaan, gampang banget tuh ngasilin uang gitu. Jadi dia itu sebenarnya udah mau nyalahin kamu, tapi dia nggak bisa seperti kamu ya. Jadi kamu tuh kayak sukses selalu gitu di dalam pekerjaan. Kalau dia mungkin kelihatan sukses, tapi dia setiap kali mau naik, kalau nggak mau kerja itu nggak bisa mencapai posisi yang sama dengan kamu.
Yang dia pikirin gitu, kamu berkelebihan, tapi kamu mikirinnya dia yang tidak punya hati nurani ya. Sepertinya kayak kamu tuh kayak dipandangnya nggak boleh susah, nggak boleh miskin gitu ya. Hebat banget ya kalau kamu dibilang kayak gitu terus dia nggak mau ngasih atau dia nggak akan peduli hal itu ya, karena sebenarnya yang dia lihat adalah bukan dari itu ya, tapi kesungguhan dan kejujuran kamu kepada dia supaya kehidupan kamu bersama dia ke depan itu bisa mencapai target yang pas seperti apa yang udah ditentuin. Jadi nggak ada kerusakan di dalam planning gitu. Tapi kalau kamunya nggak jujurnya agak susah gitu untuk rezeki. Nah, nariknya juga susah ya, karena kalian percayakan kalau misalkan eh, kalau misalkan salah satu dari kalian tuh ada yang suka marah-marah terus gitu ya, itu kan susah narik rezekinya karena panas hatinya ya kan. Jadi otaknya juga ikut panas, nggak bisa berpikir baik. Karena kebaikan atau rezeki besar itu datang karena adanya rasa kedamaian di dalam jiwa, pikiran yang sehat, bicara yang sehat, rezeki itu datang yang besar. Itu beneran loh, ini bukan mitos tapi memang itu keadaannya. Jadi kalau kita lagi marah-marah, mau sumpah serapah atau apa, itu nggak bakalan datang. Yang datang itu di saat kita berdoa yang benar-benar sungguh-sungguh ya, mungkin tanpa alat-alat ibadah gitu ya, tapi itu dilantunkannya, dimintanya dengan ikhlas, itu yang nyampe gitu doanya ya, seperti itu gitu ya guys. Udah mudah dipahami kan apa yang sudah saya jabarkan tadi, energinya dia dan di energinya kamu ya. Oke, kita lanjut ke tarotnya ya. Oke guys, malam ini mungkin mudah-mudahan nggak ada kesedihan. Ya, karena aku juga tadi lihatnya ada kesedihan tuh karena takut ketahuan gitu ya, bohongnya gitu. Kamu memakai uang atau menggunakan uang dengan tidak bijak gitu. Kamu mau ngasih tahunya nggak enak. Kamu juga nggak mau dibilang nggak bisa ngelola atau bodoh dalam mengelola ya. Jadi kamu sebisa mungkin menghindari dia terus untuk tidak dikata-katain. Ada yang kayak gitu, ada nih tadi barusan dibaca ya. Oke, cek energi dia saat ini ke kamu dan kamu ke dia. Kita ambil dulu buat dia ya. Ini perasaannya dia ke kamu saat ini. Oke, kita nemu apa ini? Ada Four of Wands. Artinya adalah kamu adalah orang yang bisa membuat dia stabil dalam kesehatan, dalam pemikiran dia, bahkan di dalam keuangannya. Ya, betul kan? Jadi dia ngerasa kamu itu, nganggap kamu itu adalah orang yang memiliki keuangan atau finansial yang bagus. Makanya dia nggak percaya kalau kamu kena masalah keuangan gitu. Untuk ketemu sama dia agak susah karena kamu ada masalah keuangan. Di sini dia ngerasanya kamu tuh stabil gitu ya. Kamu bisa membantu dia, bisa melalui apapun dengan baik ya, karena ada kamu gitu. Kayak berapa sih, ada 4 tongkat itu, kayak ngerasa semua hal yang dia jalani sama kamu itu ngerasa tetap di jalur dan nggak bakalan ada peristiwa atau musibah jatuh gitu ya dalam kerejekian atau apa, karena dia ngerasa cocok sama kamu, ngerasa kamu itu bisa menstabilkan finansial, emosi ya, mentalnya dia tuh lama-lama jadi baik, terpelihara gitu. Karena apa? Karena Four of Wands ini gitu, karena kamu memberikan energi positif ke dia sehingga dia tuh kayak yang ngerasanya kayak terpacu untuk bisa menjadi seperti kamu. Karena di sini kelihatannya kamu itu orang yang rapi ya, seperti layaknya para pekerja atau pegawai gitu ya. Sehingga memang potonganmu itu tidak dianggap yang bukan-bukan atau orang yang tidak memiliki apa namanya, kualitas gitu ya. Tapi kamu itu adalah orang yang berkualitas. Orang-orang lihat kamu itu benar-benar stabil dalam ekonomi, dalam pemahaman kamu dalam kehidupan gitu. Bagaimana cara kamu bicara sama orang gitu, stabil gitu ya. Bagus 4 tongkat. Jadi jarang nemuin konflik sama kamu. Justru malah orang-orang tuh kalau deket sama kamu tuh kamu bantuin, kamu lurusin cara-caranya apa aja, meskipun kamu di situ lagi ada banyak beban dan masalah dengan misalkan saudara gitu ya, apa orang terdekat, tapi kamu tuh bisa profesional gitu dalam menangani orang-orang yang butuh bantuan gitu ya. Ngerasa nggak desan, dia mikirnya kamu tuh iya kan, bahagia terus, happy terus aja gitu, nggak ada masalah dalam kehidupan kamu. Ini yang dia pikirin. Dan orang lain lihat dari kamu yang selalu ceria, lalu seperti kayak selalu bukan tebar pesona ya, tapi pesonamu memang tersebar
seperti itu gitu ya, begitu sangat enak dilihat, dijadikan contoh sama orang lain. Jadi kamu itu patut berbangga bahwa kekasih kamu itu selalu berpikir hal yang seperti ini, yang bagus-bagus. Tuh baru 2 kartu ya. Oke, inilah pikiran dia saat ini ke kamu. Ada King of Wands, artinya adalah dia melihat kamu itu selain feminim, kamu juga jiwanya apa ya, seperti kayak kuat gitu ya, tidak mudah ditaklukkan, tidak mudah untuk dijatuhkan oleh lawan ya. Di sini dia melihat kamu sepertinya tidak peduli apa yang dia katakan gitu ya. Kamu nggak peduli apa yang dia katakan ke kamu, tapi dia terus mencoba untuk maju ke kamu dengan caranya dia gitu, karena dia ngerasa tepat bahwa kamu adalah orang yang selama ini cocok untuk dia ngedampingin dia gitu ya. Dan dia tuh ngerasa bangga atau bahagia di dalam jiwanya bisa memiliki kamu. Ini pikirannya dia saat ini ya ke kamu. Lalu di sini ada Ace of Swords, artinya adalah dia selama ini penuh dengan keraguan-raguan dalam sebuah hal, entah itu adalah pekerjaan ataupun juga usaha ataupun juga cara dia berteman dengan orang dan bicara dengan orang. Di sini ya banyak sekali hal-hal yang kurang bagus yang dia keluarkan dari ucapannya, dari apa namanya, dari ucapannya, dari pikiran kamu gitu ya, masih selalu jadi perhatiannya dia gitu. Jadi selalu ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau misalkan dia punya satu problem gitu, dia selalu sharingnya sama kamu karena dia ngerasa kamu tuh pintar gitu, bisa memutuskan sesuatu dengan tepat, sehingga dia tuh mikir kamu tuh bukan orang yang sembarangan, yang bisa dia jatuhkan, yang bisa dianggap remeh. Tapi selama ini memang dia menjalin hubungan sama kamu, kerasanya kamu itu ya pintar gitu, nggak bisa dibohongin ya. Tapi dia kaget kalau kamu tuh punya masalah keuangan. Dia kaget aja, tadi di listriknya ada masalah keuangan kan, karena dia ngerasa nggak percaya. Di sini adalah kamu orang yang betul-betul stabil, orang yang bahagia dan selalu ceria, dan orang yang selalu banyak bekerja dengan disiplin tanpa ada malas gitu ya. Dan kamu pikirannya kuat, tajam gitu, dan selalu berpikir baik ke orang sehingga orang lain tuh mudah tertarik untuk dekat sama kamu gitu. Itu yang dia pikirkan. Ada Prince of Wands, kamu juga termasuk orang yang genit gitu kata dia ya, bisa menggoda, bisa membuat dia bahagia. Bahkan orang-orang mungkin yang ada di sekeliling kamu menganggap kamu itu orang yang sombong atau apa, tapi ternyata kenyataannya saat sudah jumpa, kamu adalah orang yang sangat terbaik, yang orang lain bersyukur gitu ya bisa ketemu sama kamu, bisa memiliki teman seperti kamu. Ternyata selalu kamu itu punya energi yang kuat gitu ya dalam setiap kegiatan, dalam setiap harinya, sehingga menularkan perasaan itu kepada dia. Jadi dia tuh kayak yang tadinya malas, nggak mau berproduktif buat untuk kreatif dalam hal apa gitu, dia nggak pernah kepikiran. Tapi semenjak dia berhubungan sama kamu, kamu segitu pinternya, semua bisa kamu lakukan, semua bisa kamu kerjakan. Dia kayak mulai berpikir juga untuk bisa kayak kamu. Mungkin saat ini dia udah mulai mensejajarkan diri ya, dia ngerasanya kamu lebih tinggi dari dia gitu loh ya. Itu yang dia pikirkan. Apakah dia juga mencintai dan menyayangi kamu nggak sih? Di sini kita cek ya. Nah, di sini ada Nine of Pentacles ya, Nine of Pentacles. Dia ngerasa nyaman sama kamu karena kamu udah stabil, ekonominya udah stabil, emosionalnya, dan kamu juga kayak ngertiin bagaimana dia, bagaimana kondisi dia, bagaimana keadaan dia gitu ya. Ya itu dia, sempurna banget kamu di matanya dia itu ya. Jadi nganggap dan berpikir kamu itu memang apa ya, porsi lengkap dalam apa ya, dalam orang mencari kriteria berpasangan tuh kamu ada semua gitu, bener-bener porsinya lengkap. Kamu orang yang selama ini mungkin dia cari, dan tepat sekali semua apa yang dia inginkan ada di kamu. Makanya dia bahagia banget ngedapetin kamu gitu. Meskipun di sini dia dan kamu saling berjauhan, tetapi dia seperti kayak percaya bahwasannya kamu itu
bisa memberikan atau membuat dirimu setia, tidak terikat dengan siapapun kecuali dengan dia. Nine of Pentacles, dia senang sama kamu karena kamu bebas dalam hal finansial, tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta kepada dia, dan kamu itu bebas secara mental, tidak menuntut perhatian, tidak menuntut hal-hal yang berlebihan dari dia. Itu yang dia senang dari kamu gitu guys, yang dia pikirkan saat ini ke kamu. Dan sekarang kita cek ya, ini adalah perasaannya di kamu ke dia. Perasaannya kamu ke dia. Jadi cek energi ya, energinya dia ke kamu, PS energi kamu ke dia. Ada energi kamu di sini, Three of Wands. Jadi kamu ngerasa dia cuek sama kamu ya, kamu ngerasa dia nggak peduliin kamu gitu. Kamu juga ngerasa dia nggak pernah nanya bagaimana kabar kamu, bagaimana keadaan kamu, dan bagaimana kecapean kamu selama ini gitu. Dia nggak pernah nanya hal itu. Ini yang ada di pikiran kamu pingin banget deh bisa pergi ninggalin dia gitu ya. Kamu pengen gitu ya, kalau ada ya tawaran pekerjaan di luar sana mungkin yang jauh, kamu ingin ambil untuk sengaja jauh dari dia. Dan kamu tuh selalu meminta penjelasan dari dia tentang sesuatu hal yang sebenarnya dia aja nggak pernah ngelakuin gitu ya. Karena kamu ragu dia seperti cuek gitu. Jadi kamu penuh dengan keraguan-raguan terhadap dia karena dia cuek. Tapi di sini dia cuek ini bukan karena dia cuek nggak peduli antar sesama ya, tetapi memang orangnya begitu tipenya gitu. Dia kalau bukan pasangannya nggak akan digubris, nggak akan dia nilai, tapi lebih ke biasa aja. Tapi kamu nganggapnya dia seperti itu, padahal dia ke kamu nggak begitu. Dia penuh perhatian, dia tegas, agak galak gitu ya sama kamu. Jadi kamu tuh nggak pernah tidak dikomplain sama dia, pasti dikomplain gitu ya, karena dia sayang gitu sama kamu. Dan pikiran kamu yang beda sama dia, ngerasanya dia itu kayak ke kamu tuh benci gitu, galak, nggak sayang gitu, kok orang lain baik. Tapi itulah pikiran kamu ya. Di sini ada strength ya, the strength. Pikiran kamu tuh ya, kamu kayaknya salah paham deh sama orang ini nih ya, sama dia yang di sana. Kamu tuh ngerasanya dia nyakitin kamu berusaha dengan sabar untuk tidak melawan, untuk tidak melakukan sesuatu apapun ya, selama beberapa mungkin belakangan ini tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan yang romantis gitu ya. Kamu berusaha untuk sabar, tidak terbuka, tidak mengatakan hal demikian kepada orang yang kamu sayangi, padahal dia udah dia udah ngerasanya kamu mampu ngelewati rasa itu ya. Tapi di sini justru kamu sedang bergulat di dalam perasaan yang besar itu. Tidak ada komunikasi, tidak ada apalagi ya, perhatian gitu. Jadi gini, nomor 1 komunikasi, nomor 2 komunikasi, nomor 3 komunikasi, nomor 4 komunikasi, nomor 5 baru perhatian, nomor 6 perhatian, nomor 7 perhatian, nomor 8 baru sikap serius, 9 serius, 10 serius gitu ya. Jadi kamu nganggapnya salah terus di dia. Jadi kamu sabar gitu buat nahan supaya kamu nggak berontak di sini. Ada the strength, kamu mencoba untuk sabar, berontak dengan pikirannya dia. Jadi kamu mikirnya jelek terus ke dia, padahal dia nggak pernah mikir jelek, dia malah mikir kamu tuh bagus gitu. Lalu apalagi yang kamu pikirkan ke dia saat ini? Ada Ace of Wands, bener kan? Kamu selalu ingin pergi dari dia. Kamu ngerasa ingin harus ngelakuin sesuatu, tinggalkan, melangkah pergi, atau melangkah untuk melakukan sesuatu agar kamu bisa fokus, bisa tidak ingat dengan dia. Nah, jadi niat kamu itu selalu ada modus buat kamu selamat dari sakit hati ya. Padahal sebenarnya sakit hatinya itu tercipta karena kamu sendiri yang menciptakan, bukan karena dia. Jadi dia itu nggak memiliki keinginan untuk berkonflik sama kamu, tapi di sini justru kamu yang memang selalu cari-cari masalah ya, karena komunikasi, sekali lagi karena komunikasi dan salah arti gitu ya. Kalau nggak komunikasi berarti nggak sayang gitu, salah arti aja dia, pemahamannya dia kurang paham tentang suatu hubungan yang nggak mesti atau melulu harus ada WA-an atau teleponan ya, karena nggak zamannya lagi harus ke sana gitu. Bener nggak sih?
Bener nggak? Aku ngomong betul nggak sih? Kok mikir? As of Wands, jadi dia pengen melakukan perbaikan, entah itu ninggalin kamu atau dia melakukan satu pekerjaan yang bisa ngelupain kamu gitu. Jadi kamu selalu berusaha untuk ninggalin dia atau ngelupain dia, padahal dia selalu berusaha buat positif ke kamu. Aduh, jangan kayak gitu ya, nggak boleh, kasihan nanti kamu jadi ada karma ya. Di sini ada Six of Pentacles ya. Kamu juga ngerasanya dia tuh kayak komplit ya, nggak mau ngasih perhatian. Padahal di sini aku lihat dari kartunya sendiri kayaknya dia udah banyak kasih kamu perhatian, kasih petunjuk, kasih banyak nasihat ya, karena memang dia juga sayang sama kamu. Tetapi kamu ngerasanya selalu kurang, selalu tidak terasa apa yang udah diberikan dia kepada kamu ya, gitu. Padahal dia memang di sini sudah selalu support kamu lah gitu, nggak pernah dibiarkan kamu dalam keadaan menderita. Itu kata dia di perasaan kamu ke dia ya teman-teman. Aku sampai terbalik, ada Queen of Wands ya kan, tadi ada Kingnya of Wands, sekarang ada Queennya. Jadi kamu juga bales, dia kan cuek gitu, kamu juga balas cuek, nggak peduli, tapi kamu terbakar sendiri akhirnya gitu. Kalau dia memang terbakar, tapi dia bisa bisa meloncat gitu, bisa menghindarinya gitu, menghindari api, sehingga meskipun dia pendiam tapi bukan untuk cari musuh atau untuk bertengkar. Tapi kalau kamu di sini diem, tapi diemnya tuh untuk narik, untuk bertengkar, ngambek gitulah istilahnya ya. Itu perasaannya kamu saat ini ke dia kayak gitu ya. Ada apa lagi, satu lagi ya. Oke, satu lagi adalah The Temperance. Jadi kamu ngerasa selama ini usaha kamu ya untuk membahagiakan kamu dengan dia gitu ya. Kamu ngerasanya kamu lebih banyak jasa ya gitu ya, dalam hal effort, perhatian gitu ya, kepedulian. Jadi kamu ngerasanya kamu doang yang punya gede perasaan untuk memperhatikan, memperdulikan dia. Padahal dia juga iya, cuman kamu ketutup aja hati kamu tuh dengan kebahagiaan. Jadi kamu tuh memang orang yang ceria sih, kalau deket sama dia tuh kebahagiaannya full ya. Jadi kamu nggak mau ngaku bahwasannya kamu tuh butuh dia dan kamu tuh selalu nggak bisa jauh dari dia gitu. Tapi kamu selalu berpikir jelek, berpikir rumit, bahwa dia punya yang lain, bahwa dia ada sesuatu, bahwa dia tidak setia. Padahal enggak, itu perasaan kamu itu tertanam, tertancap di hati, sulit untuk dilepas. Kalau kayak gitu nanti hati kamu tuh panas terus, gelisah terus, padahal pasangan kamu dalam keadaan baik-baik saja meskipun dia berjauhan. Dan di sini juga ya, di tebaran kamu mikir dia begitu, pengen ninggalin dia terus ya. Jangan seperti itu, nanti kalau sampai kejadian nanti kamu sedih ya. Aku doakan semoga langgeng hubungan kamu dengan dia, tidak ada masalah ya. Di sini energinya memang di kamu lebih banyak buruk sangka, lebih banyak berpikiran jelek lah gitu. Mungkin karena ngerasa betul-betul ciri-cirinya ngepas ya. Dia ciri-ciri orang yang tidak setia misalkan gitu ya. Satu, tidak pernah membalas chat, telepon gitu. Terus tidak respon dengan cepat gitu kan. Jadi kamu ngerasanya itu adalah hal pemikiran kamu yang kamu temukan di media sosial sebagai pembenaran atas pikiran kamu selama ini. Padahal dia nggak seperti itu gitu. Oke guys, di sini ada zodiak Aries ya. Ada Leo lagi, ada Libra, ada siapa itu, Prince of Wands, ada Leo juga. Terus Sagittarius, Aries, ada Leo, Aries lagi, Gemini, terus ada Aries lagi, dan ada Sagittarius. Oke, untuk Aries nih kenapa nih, lagi kenapa? Aries tuh overthinkingnya parah ya. Jadi orang udah sayang gitu ya, dicari tahu boroknya, padahal itu yang dia tutup-tutupin ya, demi mendapatkan kamu gitu, demi sayang ke kamu deket, kamu malah cari-cari yang jelek-jeleknya ke dia supaya dia itu
aku apalagi ya yang salah ya, apalagi ya. Jadi kamu selalu ngedapetin informasinya melalui hal-hal yang salah gitu. Kamu nganggapnya nganggapnya yang kamu ketahui itu kan bentuk dari kesalahannya dia, kamu cari tahu dan kamu merasa itu adalah sesuatu yang berharga, padahal dianya aja nutupin gitu untuk tidak ketahuan, bukan untuk meningkatkan pamornya dia, tetapi dia pingin berjalan ke depannya lagi dari nol, melakukan segala sesuatunya dari nol, nggak mau dia itu seperti kayak mengilas balik sesuatu hal yang buruk di belakang gitu ya, terus buat diingat-ingat kembali, dia udah nggak mau aja, dia jadikan itu sebagai pelajaran gitu ya. Si Aries tuh enggak, justru dia malahan nganggapnya orang yang disukainya itu kayak nggak respon terus ke dia, terus dianya kalau udah direspon dianya malas kayak cuek gitu, santai, nggak suka dia digituin, diperhatikan gitu, udah biasa dicuekin gitu. Si Aries tuh kayak gitu orangnya, jadi semua orang nanti ditanya tentang borok pasangannya. Terus apalagi si Aries tuh udah tahu ya pasangannya sayang sama dia, terus dalam sehari nggak ada, misalkan dia ketiduran nggak baca gitu, terus dia pasti ngomel gitu ya, nganggapnya nggak, karena Aries tuh bapernya parah banget gitu ya. Terus kalau Leo di sini, Leo sebenarnya lebih banyak nggak peduli sih sama pasangan gitu ya, kayak Aquarius gitu ya, dia lebih cocok, karena Aquarius sama Leo tuh cocok. Jadi betul-betul tidak mau diganggu ya, tidak pernah mau mengganggu pasangan dan juga tidak mau ngeganggu gitu. Karena dia ngerasa dia punya privasi juga yang nanti sewaktu-waktu takut kalau diikut campuri pasangannya. Makanya si Leo tuh lebih baik kayak memaklumi aja gitu tanpa harus mengikut campur urusan pasangannya. Leo tuh makanya cuek banget, tapi romantis sih sebenarnya, dia tipe orang yang setia ya. Kalau si Libra ini ragu-ragu aja, terus ragu-ragu aja ya. Ya seperti itu ya teman-teman semuanya. Untuk inisial ya, kita cek inisialnya siapa aja. Tahu nggak sih, aku bacain ini tuh sambil merem loh. Aku belakangan ini kalau mau bacain seperti ini tuh kayak ngantuk gitu loh, kayak ada angin-angin untuk ngantuk. Hai, jangan pakai pikiran jelek ya, kita harus selalu berpikir positif. Ini kenapa aku yang giring-giring ke hal-hal negatif? Maaf ya sayang, maaf ya semuanya, namanya juga manusia, selalu hilap melulu yang dilakukan, selalu diulang-ulang terus. Ini ya inisialnya ya guys ya, silahkan dicermati, dilihat apakah ini ada pada inisial namamu, atau si doi yang kamu sayang, atau musuh kamu, atau mantan kamu ya. Silahkan, siapa tahu ini resonate, silahkan teman-teman bisa komentar di kolom komentar, satu orang satu aja ya guys, please please. Aduh, jadi nggak pengen nanti aku kegeeran taunya cuma satu orang 10. Dan ini inisialnya ya guys ya yang aku sebut di sini. Dan terima kasih banyak untuk waktunya, udah mendengarkan sampai dengan selesai, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan ya, karena memang hari ini aku kurang bagus gitu ya, diserang ngantuk sampai lama begini gitu, dari berapa lama ya, udah hampir 2 minggu kayaknya. Itu parah banget, serius. Aku bukan cuma siang bolong ya, bukan jam segini aja siang bolong aja gitu, bukan malam hari doang ya, tapi siang bolong aja aku kayak nggak boleh di meja kayak gini buat aku nggak mau berpikir negatif, nggak boleh. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak, panjang umur semuanya ya, dimudahkan dalam rezekinya. Jangan lupa saling memaafkan ya kalau ada salah, dan aku juga kalau punya salah tolong dimaafin ya, jangan jangan diambil hati ucapanku yang gak baik. Dan salam kenal buat teman-teman yang baru dateng dan yang udah lama ikut sama aku jadi subscriber aku, terima kasih banyak ya, kita sama-sama sukses, mudah-mudahan berkah selalu di perjalanan teman-teman dalam segala urusan dan usahanya. Terima kasih ya teman-teman ya, aku pamit dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
selanjutnya. Dadah, bye-bye.